Hai semuanya, Assalamualaikum. Kali ini aku bikin roti unyil dan dalam satu resep ini aku bisa hasilkan banyak banget roti. Rasanya benar-benar empuk banget, enak dan juga sampai hari kedua masih tetap empuk. Sebelum memulai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi kamu yang belum subscribe. Nah, jadi gimana sih cara membuatnya? Juga beberapa teknik untuk membuat roti dan macam-macamnya. Kamu wajib simak terus videonya sampai akhir, skip on watching. Nah, jadi untuk bahan apa aja yang kupakai semuanya sudah ada di layar. Kamu tinggal copy ulang atau kamu bisa capture layar handphone ataupun layar PC. Dan pastinya aku sudah tulis ulang semua bahan di description box di bawah. Oke, langsung ke langkah yang pertama. Jadi di mangkok mixer aku sudah siapkan tepung terigu. Aku pakai tepung terigu protein tinggi kurang lebih sebanyak 300 gram. Kemudian aku tambahkan juga dengan kurang lebih 4 gram ragi instan dan pastikan raginya ini masih aktif. Lanjut tambahkan gula pasir, kemudian tambahkan juga dengan setengah sendok teh garam. Karena aku bikin dengan metode all in one, jadi aku tambahkan juga margarin pada saat awal seperti ini. Masukkan air, boleh juga pakai susu cair kurang lebih sebanyak 100 sampai dengan 120 ml. Nanti tinggal disesuaikan sendiri ya untuk konsistensinya. Kalau kurang lembab, jadi bisa ditambahkan dengan cairan atau boleh juga dengan margarin. Kemudian mixer dengan kecepatan rendah di awal sampai semuanya tercampur, dan setelah tercampur kemudian naikkan kecepatan sampai dengan kecepatan 3. Dan di sini aku nge-mix kurang lebih selama 15 sampai dengan 20 menit. Selain menggunakan stand mixer, bisa juga menggunakan hand mixer atau boleh juga diadon dengan menggunakan tangan. Nah, ini dia setelah kurang lebih selama 15 menitan aku nge-mixnya sudah cukup kalis, lalu aku mulai pindahkan di alas silpat seperti contoh di video dan aku taburi dengan tepung terigu agar dia nggak lengket. Setelah itu mulai potong-potong dan timbang. Untuk perpotongannya ini aku timbang dengan ukuran kurang lebih 15 sampai dengan 17 gram. Dan dalam satu resep ini aku bisa hasilkan kurang lebih sebanyak 45 pieces atau 45 potongan. Setelah selesai semua dipotong, kemudian ambil satu persatu, rounding dan bulatkan sampai benar-benar mulus seperti contoh di video. Lakukan hal yang sama ke semua potongan sampai semua potongannya ini habis ya. Untuk cara agar dia bisa bulat, jadi bisa di rounding dengan cara seperti yang ada di video ini, di rounding di alas silpat, atau boleh juga dengan cara dilipat-lipat seperti contoh di video ini ya, sampai pastikan benar-benar semua permukaannya ini halus dan mulus. Dan ini dia setelah selesai semuanya aku bulatkan, kemudian mulai istirahatkan kurang lebih selama 15 sampai dengan 20 menit. Jangan lupa terlebih dahulu ditutup dengan menggunakan lap bersih atau plastik wrap. Setelah kurang lebih 20 menitan aku istirahatkan dan ini dia hasilnya. Dan setelah itu aku mau lanjut untuk bentuk satu persatu untuk rotinya ini. Nah, jadi untuk bentuknya itu macam-macam ya, kamu bisa sesuaikan dengan selera masing-masing di rumah. Untuk yang pertama ini, aku gilas dulu dengan menggunakan rolling pin. Kemudian mulai isi dengan menggunakan selai coklat. Untuk isiannya ini bebas, boleh pakai keju, boleh juga pakai blueberry, strawberry, atau apapun yang pastinya kalian suka. Dan kalau untuk ide jualan, jangan lupa untuk lihat pasar ya tentunya. Dan setelah selesai, kemudian mulai rapatkan. Pastikan tidak ada permukaan yang bolong atau yang terbuka, karena nanti pada saat di oven dia akan bocor. Jadi pastikan benar-benar halus dan mulus. Nah, untuk bentuk yang selanjutnya, jadi masih sama, aku ambil satu lagi potongan. Kemudian aku pipihkan dengan menggunakan rolling pin. Setelah itu isi lagi dengan selai coklat. Nah, ini karena anak-anakku tuh suka banget dengan coklat, jadi isiannya hanya selai coklat dan juga potongan pisang raja. Nah, setelah dipipihkan memanjang ya, kemudian isi dengan menggunakan selai coklat,
tutup setengahnya, dan untuk sisanya kamu bisa potong tapi nggak sampai putus. Kemudian mulai rolling atau gulung ke depan, dan karena aku mau bikin seperti bolen tapi dengan bentukan bulan sabit, jadi aku tekuk di bagian kiri dan juga kanan. Untuk bentuk yang selanjutnya, aku juga bikin lagi mirip seperti bolen, tapi isiannya itu masih tetap selai coklat. Jadi ini aku rolling atau pipihkan memanjang seperti ini. Kemudian isi lagi dengan selai coklatnya. Untuk pengisiannya jadi nggak di tengah, tapi di samping atau di bagian atas. Lanjut tutup sampai ke setengah bagian. Jadi mirip seperti yang sebelumnya. Kemudian bagian yang lainnya aku iris-iris. Setelah itu gulung ke depan. Pastikan untuk semua sisinya ini benar-benar tertutup dan tidak ada permukaan yang terbuka karena pastinya dia akan bocor untuk selai coklatnya pada saat dipanggang. Kalau yang tadi berbentuk bulan sabit, nah yang ini lurus seperti bolen pisang pada umumnya. Dan ini dia hasilnya setelah aku bikin semua bentuk roti unyilnya. Untuk cara membuat bentuk roti yang lainnya, jadi aku sudah ada di video yang lain ya. Kamu bisa klik linknya, nanti sudah aku tambahkan di description box di bawah. Setelah itu proofing kurang lebih selama 1 jam sampai dia mengembang 2 kali lipat. Lanjut, aku mau semprot dengan menggunakan susu cair. Ini susu cairnya aku simpan di botol semprot seperti ini, dan ini memang botol khusus untuk makanan ya. Jadi pada saat aku bikin-bikin baik itu roti potong, roti sobek atau seperti ini, aku langsung pakai botol ini. Setelah selesai disemprot dengan menggunakan susu cair, kemudian mulai beri topping agar terlihat lebih manis lagi. Aku pakai topping wijen putih. Dan juga aku pakai sedikit topping mesis. Tapi untuk toppingnya ini balik lagi ke selera masing-masing. Kalau nggak suka boleh juga di skip. Setelah selesai, kemudian mulai masukkan ke dalam oven yang pastinya oven ini sebelumnya sudah dipanaskan. Aku panaskan oven ini di suhu 180 derajat Celcius kurang lebih selama 15 menit. Setelah itu panggang rotinya ini dengan suhu 180 menggunakan api atas dan bawah selama kurang lebih 15 sampai dengan 20 menit. Atau balik lagi ya, sesuaikan dengan kondisi dan juga karakter oven masing-masing di rumah. Dan ini dia setelah matang aku keluarkan dari oven, dan ini wajib dihentakkan seperti ini ya. Bertujuan agar nanti rotinya ini nggak kempes. Pada saat masih panas seperti ini, lanjut aku olesi dengan menggunakan margarin atau boleh juga dengan menggunakan butter. Pastikan diolesi ke semua permukaan, dan ini bertujuan agar nanti hasilnya tuh dia lebih mengkilap dan juga cantik. Dan ini dia hasilnya, roti unyil yang sudah aku buat. Hasilnya banyak banget, anak-anakku puas makan di rumah. Dan kebetulan karena di rumah lagi ada acara, ini juga aku bikin untuk hidangan di rumah. Karena ini cocok banget untuk cemilan sendiri di rumah, menemani kita ngopi ataupun ngeteh di pagi ataupun sore hari. Dan aku mau kasih tunjuk untuk bagian dalamnya. Jadi roti ini kondisinya tuh sudah dingin ya, tapi dia masih tetap kokoh dan juga nggak berkerut. Bener-bener cantik banget. Untuk bagian dalamnya kamu bisa lihat sendiri seratnya, dan pastinya ini empuk banget rasanya. Dan yang paling penting ini masih empuk sampai di hari kedua. Cara bikinnya gampang, hanya pakai 300 gram tepung terigu, hasilnya bisa sebanyak ini. Untuk ide jualan ini cocok banget. Nah, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu dukung aku dengan cara klik tombol subscribe, klik juga loncengnya, like postingan ini, dan juga share resep ini ke semua medsos kamu sebanyak-banyaknya. Tunggu video selanjutnya dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.